Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada pagi hari ini saya akan memberikan analisa beberapa saham. Yang pertama ada BBRI, yang kedua ada Telkom, yang ketiga ada DMX, dan yang terakhir ada Wika. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah saham Bank BRI. Di sini menarik, BBRI sudah berhasil berada di atas level supportnya kembali di kisaran harga 3.810 sudah berhasil berada di atas harga itu dan telah coba menguji resisten terdekatnya di 3.970 sampai 3.980, tapi terlihat di sini mulai ada tanda terjadi koreksi. Buat teman-teman yang ingin masuk di BBRI, di sini saya lebih sarankan untuk wait and see dulu pada saham ini. Melihat di sini kecenderungan dia akan kembali lagi mencoba menguji area 3.810 di area supportnya. Nah, jika ditembus kembali di sini berpeluang besar BBRI turun lebih dalam lagi. Teman-teman bisa tunggu sekitaran 3.220 sampai 3.230 di area itu. Jadi untuk saat ini untuk BBRI sendiri saya lebih sarankan wait and see dulu. Karena melihat dari stok RSI juga di sini terlihat dia sudah berada di area jenuh belinya dan sudah sangat rawan untuk koreksi. Untuk MACD memang baru saja terjadi golden cross, tapi di sini dia belum berhasil breakout area resisten di 3.970 sampai 3.980. Untuk asing terlihat masuk tapi tidak begitu signifikan, volume juga mulai menurun. Mari kita perhatikan dari yang Bandar lakukan. Di sini dari tanggal 19 sampai 23 terlihat Bandar melakukan akumulasi dengan jumlah kecil secara rata-rata untuk saham BBRI. Jadi untuk BBRI saya cenderung lebih sarankan untuk wait and see dulu di 3.810 karena saya lihat di sini berpeluang untuk turun lebih dalam lagi. Jikalau sampai supportnya di 3810 ditembus, teman-teman tunggu di 3220 sampai 3230. Dan skenario yang kedua adalah buy saat dia breakout dari area 3.970. Jika dia breakout dari area 3.970, teman-teman bisa buy saham ini dengan target terdekat di MA 200 itu sekitar 4.220. Itu untuk saham BBRI. Oke, untuk saham yang kedua adalah saham Telkom. Untuk Telkom sendiri di sini juga terlihat kecenderungannya melemah. Untuk supportnya dia terdekat itu di sekitaran 3070, di sini sudah berhasil berada di atas level support kembali. Cuma saya lihat di sini untuk resisten terdekat di 3300 itu di sekitar MA 200, di sini sudah mulai ada tanda-tanda koreksi. Ini berpulang besar kembali ke 3070 untuk saham Telkom dan sudah dikonfirmasi dari stok RSI-nya sudah bersilangan dan mengarah ke bawah. Di sini menandakan akan koreksi. Untuk MACD di sini memang masih bergerak positif, cuma terlihat di sini masih kecenderungan akan koreksi dulu untuk saham Telkom. Untuk pergerakan asing terlihat dalam seminggu ini dari tanggal 9 Juli ini terlihat asing cenderung masuk di saham Telkom. Untuk volume perdagangan juga mengalami penurunan. Untuk secara rata-rata sendiri, ini bandarnya akumulasi besar di saham Telkom. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk di saham Telkom, ini teman-teman bisa tunggu di sekitaran 3070, amati di area itu. Jika dia tertembus, ini berpeluang besar Telkom ini balik lagi ke kisaran harga 2.850. Jika 3070 ditembus, teman-teman bisa sabar dulu, tunggu di sekitar harga 2.850. Tapi jika setelah menyentuh area 3070 ini berhasil rebound, teman-teman bisa mulai bersiap untuk entry buy dengan target taking profit itu di MA 200 di 3300. Jika setelah menyentuh support 3070 berhasil rebound. Tapi jika dia bergerak melanjutkan penurunan dan ditutup di bawah level 3000, sebaiknya wait and see dulu. Seperti itu untuk Telkom. Jadi secara garis besar kecenderungan saham ini masih bergerak
melemah saya lihat untuk Telkom. Jadi teman-teman bisa sabar tunggu dulu di 3070, amati di area itu. Oke, untuk saham yang kedua, saham DMMX. Oke, DMMX ini sahamnya sangat kuat trend uptrendnya. Dari harganya sekitar ratusan, sekarang sudah menyentuh ribuan. Untuk target DMMX ini di sekitar level 3000. Tapi untuk stok RSI sendiri di sini sudah sangat rawan koreksi karena dia sudah jenuh beli dan sudah ada tanda-tanda persilangan ke bawah. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk di DMMX sebaiknya tunggu koreksi itu di rentan harga 2000 sampai 2330. Rentan harga MA10 sampai dengan MA20. Teman-teman bisa melakukan akumulasi mulai cicil untuk masuk di saham ini. Untuk MACD sendiri di sini MACD masih positif, menunjukkan tren penguatan yang sangat kuat dari MACD. Untuk pergerakan asing, sebelumnya asing keluar banyak, tapi asing masuk kembali sekitar 34,94, sekitar 34 miliaran lebih, kurang lebihnya. Yang dimana sebelumnya asing cenderung keluar dalam 5 hari terakhir ke belakang dari tanggal 15 sampai dengan 22. Ini asing keluar, tapi terlihat di esok harinya di tanggal 23 ini asing masuk kembali. Yang menariknya yang di sini yang dimana saat asing keluar ini volumenya ini volume pembeliannya justru cenderung meningkat seperti itu. Jadi buat teman-teman yang di DMMX saya lihat di sini asing masih akumulasi saham ini, teman-teman bisa perhatikan level itu di 2330 sampai 2000. Karena dari awal kita lihat dari awal Januari di sini asing masih kecenderungan memegang saham ini. Tapi terlihat jumlahnya memang tidak begitu besar, tapi terlihat saham ini masih sangat kuat untuk dinaikkan oleh asing seperti itu. Jadi teman-teman bisa tunggu di area 2000 sampai 2330 untuk cicil beli ya, jangan all in untuk saham DMMX. Tadi tren juga masih sangat kuat untuk saham ini. Cuma yang patut kita waspadai juga di sini pergerakan bandarnya dalam seminggu ini. Ini bandarnya distribusi besar. Secara rata-rata. Jadi untuk DMMX bisa ambil peluang masuk bertahap di level 2330 sampai 2000. Dan untuk jangka panjang saya lihat dari tren sini masih cukup menarik untuk saham DMMX, dan kita coba perhatikan pergerakan bandar lebih jauh lagi. Kita perhatikan dari awal Juli. Oke, dari awal Juli di sini bandar juga masih mendistribusikan saham ini dalam jumlah besar, tapi sahamnya masih digoreng dibuat naik seperti itu. Jadi patut waspadai juga terjadi penurunan karena melihat dari stok RSI. Jadi untuk saat ini wait and see dulu di level 2000 sampai 2330 untuk saham DMMX. Cuma dari tren dan MACD di sini masih positif, cuma untuk pergerakan bandar di sini masih negatif karena bandar di awal Juli ini terlihat melakukan distribusi yang sangat besar. Jika kita perhatikan perdagangan dari bulan Januari, oke, kita ambil dari awal tahun ini sampai dengan sekarang itu bandarnya masih akumulasi secara rata-rata dengan jumlah yang normal seperti itu. Jadi mengapa saya bisa mengatakan bisa beli, karena secara garis besarnya ini masih positif pergerakan, cuma kemungkinan dalam jangka pendek akan mengalami pelemahan untuk saham DMMX. Tapi untuk jangka panjang di sini sahamnya sangat menarik karena uptrendnya sangat kuat. Oke, yang terakhir saham Wika. Oke, kita kembalikan dulu dalam pergerakan seminggu belakangan.
di tanggal 19. Oke. Untuk Wika sendiri dia sempat uji supportnya di sekitar harga sekitar harga 960 untuk Wika. Dia sudah sempat uji supportnya di area ini dan ditutup berhasil kembali berada di atas level 960 level supportnya, dan ini sudah coba menguji resisten di MA 50 di sekitaran 1150 dan terjadi koreksi tidak berhasil menembus. Untuk stok RSI juga di sini terjadi persilangan dan mengarah ke bawah karena sudah area jenuh beli. Untuk MACD di sini masih bergerak di area yang positif, tapi yang kita patut garis bawah ini adalah pergerakan asingnya sangat keluar sangat banyak di Samika pada tanggal 23 kemarin, diikuti oleh kenaikan volume penjualan. Dan untuk bandar juga dalam seminggu ini distribusi yang sangat besar di saham Wika. Jadi saya lihat untuk Wika ini berpeluang turun lebih dalam lagi jika sampai nanti level 960 ditembus oleh saham ini. Jika 960 ditembus, bisa jadi kemungkinan Wika akan balik ke kisaran harga 820. Jadi teman-teman patut perhatikan area 960. Jika ditembus, teman-teman wait and see dulu, tunggu di area 820. Dengan jika berhasil ribuan, teman-teman masuk taking profit itu di 960. Karena secara trend sendiri Wika ini sudah downtrend dari pergerakannya. Oke, untuk Wika wait and see dulu. Perhatikan area 960. Jika ditembus, teman-teman tunggu di 820. Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.